Karena ketika Al-Quran makin dikaji terus, maka isinya seperti kita berenang di lautan. Makin dasar, makin nikmat rasanya. Masya Allah. Apalagi namanya ini? Beneran? Parang. Tunggu dulu, stop. Itu kenapa bisa langsung parang menempel di sini? Dipeganglah tangan, diringkupkan. Oh, kita dipegang langsung gini Pegang sama yang begini. lain? Iya. Yang satu itu pegang tangan, sambil arahkan parangnya tadi di leher. 3, 2, 1, and let's speak up. Oke, kembali lagi bersama saya, Ready yang always ready di Positif, podcast santai dan inspiratif. Oke, bagi Anda yang baru bergabung dan mendengarkan, selamat datang dan welcome to the new mindset. Jadi Positif adalah salah satu wadah yang dimana segala hal akan dilihat dari sisi positif, bukan malah memprovokasi, menginterogasi, ataupun mengintimidasi untuk menyulut emosi dan viral masuk TV. Bukan seperti itu. Melainkan hal yang inspirasi, motivasi, dengan dominasi edukasi yang disertai kontemplasi sebagai nutrisi hati. Masya Allah. Ini semua terakhir. Masya Allah, keren. Kayak majas-majas di surah Ar-Rahman saja. Wow. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Oh, Masya Semuanya Allah. nun. Nun semua ya? Iya. Keren. Oke, dan semua itu akan dibahas secara tuntas, setajam omongan tetangga. Keren. Tapi kita ambil omongan tetangga yang baik-baik ya, maksudnya cara dia menyampaikan yang positif, kan ngomongin tetangganya yang baik-baik, jangan yang buruk-buruknya, enggak. Di episode kali ini spesial sekali bagi Anda semua yang baru bergabung, dan kita akan membahas tentang perjalanan hidupku bersama Al-Quran. Masya Allah. Ya saya nggak pakai peci. Jadi bukan saya yang ngomongin itu. Nah, lihat ini. Jadi yang pakai peci, baju koko, Masya Allah. Pas lah. Dan pemateri kita kali ini adalah sahabat saya sendiri. Siapakah beliau? Silahkan perkenalkan namanya. Oke, Ready, terima kasih atas undangan podcastnya di malam hari ini. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Ahmad Ismail, sering dipanggil Ismail. Namun nama saya ini merupakan nama yang cukup unik. Iya. Sebab kalau hurufnya hilang satu, dibaca Ismail. Jadi menuntut saya harus makin banyak senyum meskipun dalam keadaan gundah-gulana. Masya Allah. Udah satu kali aja. Jadi Smile. Ismail, Jadi saya panggilnya abang apa? Bang Mail. Oh, Bang Mail. Saya kira Smile dong. Nama panjangnya Ahmad Ismail, nama kerennya Smile, dan nama panggilannya Mail, Bang Mail. Oke, Bang Mail. Sebagaimana pada malam hari ini, tadi judul kita itu tentang perjalanan hidupku bersama Al-Quran. Saya ngomongin judul ini aja itu saya bergetar loh, Masya Allah. Maksudnya ini perjalanan hidupku bersama Al-Quran. Selama ini orang berjalan bukan dengan Al-Quran. Perjalanan hidupku dengan... Ini saya bukan iklan, maksudnya dengan HP. Benar nggak Bang Mail? Ya, Oke, langsung aja to the point. Bagaimana pandangan Bang Mail tentang orang-orang sekarang lebih panik ketinggalan HP daripada lupa membaca Al-Quran? ada satu statement yang sering dibawakan oleh guru Quran saya ketika memberikan motivasi. Dia mengatakan, engkau tidak dapat merubah isi dan tulisan Al-Quran, tetapi Al-Quran dapat mengubah hidup dan kehidupan. Masya Allah. Jadi itu pesan yang senantiasa saya pegang dan senantiasa saya berjuang untuk meraih semua yang dikatakan oleh guru motivator Quran. Masya Allah. Baru di awal kita udah disemprot dengan kata-kata motivasi. Memang Al-Quran itu nggak bisa diubah. Iya kan? Walaupun ada orang mencoba mengubah Al-Quran ataupun ingin membuat semisalnya, tetap nggak bakal mampu. Tapi Al-Quran bisa mengubah. Contohnya aja Kak Redi gini, Al-Quran itu turun Ya. di bulan Ramadan. Masya Allah, betul. Dan bulan Ramadan itu pun langsung jadi bulan yang mulia. Betul. Bahkan dikatakan Sayyidul Ashhur. Betul. Jadi penghulunya bulan, Penghulunya para bulan. dan malaikat yang membawa Al-Quran Ya. itu menjadi Sayyidul Malaika wa Ruh. Betul. Malaikat Malaikat Jibril. Jibril. alaihissalam. Nabi Muhammad selaku insan kamil. Jadi Betul. ketika Rasulullah diturunkan Al-Quran itu langsung bertitel insan kamil. Satu-satunya saja Nabi dan Rasul yang mendapatkan titel.
Masya Allah. Bahkan pernah kita masuk di masjid, Ya. itu kalau kita menghadap ke mihrabnya, pasti yang disandingkan dengan nama Allah pasti Muhammadun Rasulullah. Allah. Itu karena berkat Al-Quran. Al-Quran. Ini baru pertama kita udah merinding, belum masuk intinya. Padahal saya belum tanya ke dalam-dalamnya Bang. Baru di awal aja kenapa orang itu lebih seneng bawa HP ketimbang bawa Quran. Oke, yang ingin saya tanyakan pertama, Bang Mail asli mana? Saya asli Maros. Asli Maros, lahir di Lahir Maros. di Maros. Tepatnya di salah satu desa Ampekade, dusun Padaria. Dan kuliah Kuliah di UIN Alauddin Makassar. UIN Alauddin, ambil jurusan S1 ambil jurusan pendidikan bahasa Arab. pendidikan Masya Allah. Coba sapa dulu dong dengan bahasa Arab dong. Ayyuhal muhadirun al-kiram, atallahu ayyanfa'ana wa iyyakum. Amin. Fatahallahu alaikum bibabil khair wal barakah. Amin. Insyaallah. Masya Allah. Itu udah disapa tuh dari sarjana pendidikan bahasa Arab. Nah, jadi bahasa Arab itu bahasa Al-Quran loh, teman-teman. Pelajari bahasa Arab. Benar nggak? Menurut menurut Bang Ismail sendiri, perlu nggak sih kita belajar bahasa Arab? Sangat perlu. Kenapa sangat perlu? Sebab bahasa yang tidak akan hilang di makan waktu itu bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan sahabat, ahrisu ala ta'allumil lughah al-arabiyyah. Jadi pelajarilah bahasa Arab, senanglah belajar bahasa Arab. Fa innaha lughatul Quran wa lughatun nabi wa lughatul kalamul jannah. Bahasa Arab itu bahasanya Quran, bahasa hadis, bahasa nabi, dan insya Allah adalah sebagai bahasanya penduduk surga. Masya Allah, itulah pentingnya bahasa Arab. Jadi bagi Anda semua yang masih menganggap bahasa Arab mah nanti ujungnya jadi ustadz, jadi kiai, kan nggak semua ya. Banyak yang jago bahasa Arab nggak jadi ustadz. Bener kan? Nah, yang menjadi pertanyaan saya nih Bang, kan ngambil pendidikan bahasa Arab, terus kenapa sekarang terjun di dunia Al-Quran? Tidak bisa dijauhkan dari Al-Quran. Sebab memang kan bahasa Quran kan bahasa Arab. Karena ketika Al-Quran makin dikaji terus, maka isinya seperti kita berenang di lautan, makin dasar makin nikmat. Masya Allah, jadi semakin dalam kita menyelam, ternyata semakin banyak sekali. Makin haus. Iya betul. Dan juga memang setiap penafsiran kan berbeda-beda ya. Ya kan, penafsiran ini mengartikan seperti itu. Berarti khazanah tentang bahasa Arab itu luas sekali. Sangat luas. Padahal tadi saya ingin bertanya simpel sebenarnya. Ngambil bahasa Arab, apakah memang keinginannya dulu atau memang tersesat? Kan biasa sekarang anak mahasiswa banyak bilang, "Duh, saya tersesat di jalan yang benar kayaknya." Sebetulnya sih Kak Redi, untuk ambil jurusan ini sih pertamanya sih kan bukan kan dari background saya kan dari pondok pesantren. Awalnya saya mendaftar di salah satu universitas di Makassar, tepatnya di Unhas. Ketika itu saya mau ambil bahasa Arab juga. Cuma ketika itu panitia mengatakan, di sini kalau bahasa Arab itu lapangan pekerjaannya sempit sekali. Buat apa ambil di Unhas? Sekalian ambil di UIN kalau bahasa Arab. Jadi ketika itu jadi kita mau ambil bahasa Arab di Unhas. Iya. Di Unhas kan umum kan? Iya, umum. Kalau bahasa Inggris bagus lah di sana. Jadi di sana bukan pendidikan bahasa Arab namanya Kak. Apa? Jadi di sana sastra Asia Barat. Oh, Nah, sastra Asia Barat. Karena bapak yang kurang mendukung, sehingga ada perasaan galau sih sebenarnya. Karena galau tuh, saya buka TV. Pas buka TV, yang jadi pembawa acara di TV itu adalah Rektor UIN Alauddin Makassar yang sedang menjabat saat itu. Dan ketika itu dia bilang, di UIN Alauddin telah membuka pendaftaran, dan dalam pendaftaran itu kita seleksi juga untuk penerima beasiswa bidik misi namanya, yang berprestasi namun kurang mampu. Ketika saya dengar itu, saya langsung lapor sama Bapak lagi, Mbak, ini ada pendaftaran di UIN, jurusannya bebas semuanya dan dapat beasiswa. Dia bilang, oh kamu di sana saja di UIN sesuai dengan backgroundnya dari pesantren. Pilihan pertama itu tafsir Quran. Tafsir Quran. Kemudian pilihan kedua PAI, pilihan ketiga bahasa Arab. Setelah ikut seleksi, ikut ujian, dan ternyata saya lulus di pendidikan bahasa Arab. Tapi berhasil dapat beasiswa? Alhamdulillah 2. Apa itu? 2. Pertama bidik misi yang tadi. Maksudnya bidik misi berhasil, lulus. Dan yang kedua
dapat juga tawaran dapat beasiswa hafalan ketika itu Kak. Oh, Jadi- Masya Allah. jadi sana- Jadi double ya? Ya double. Ada. Minimal hafalan 5 juz Masya Allah. sudah dapat. Tapi kita saat itu udah sampai Saat belum? itu sudah sampai 8 juz. Oh, Masya Allah. Berarti udah ada dong. Udah, Alhamdulillah. Masya Allah. Namun karena tesnya satu ruangan yang sama dan penguji yang sama, Oh. makanya ketika itu saya Kenal? bimbang. Jangan sampai saya tes dibilang, ih ini tadi yang saya tes bidik misi kok ini juga hafalan. Oh, begitu ketahuan Jadi- nanti ya. Jadi harus relakan satu. Ah, ah. Tapi Karena ketika itu saya pikir, yang mana ini yang banyak? Itu kan watak mahasiswa. iya. Ya Anda nggak usah ngata-ngatain, memang kayak Iya, gitu watak gitu. watak mahasiswa kayak gitu. Yang mana banyak beasiswa? Masukannya yang mana nih ya? Pemasukannya Ke yang dompet. tahfiz atau Bidik misi bidik misi. Ternyata bidik misi 6 juta per semester. per semester ya. Kan satu bulannya Iya. 1 juta. Ya, Ya kan 6 bulan kan. Dan- Satu semester. Jadi beliau ternyata adalah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah, itu BUMN kalau nggak salah. Bidik misi itu memang dari BUMN. Oke, Bang Ismail, langsung aja ya. Ceritanya bagaimana sekarang Bang Ismail udah fokus di Al-Quran. Yang dimana saya dengar nih, Sobat Komunikan, beliau ternyata salah satu pengajar di lembaga tahfiz Al-Quran yang ada di Makassar, yang gratis mengajarkan ilmu-ilmu atau metode menghafal Quran. Masya Allah. Makanya saya mau langsung tanya aja, kok bisa dan kenapa bisa masuk ke situ? Dari mana awalnya? Awalnya impian saya sejak lama Kak, waktu masih di pondok, kita berkompetisi menghafal. Ya. Kalau ada teman dia sudah masuk di juz yang baru, kita ini bagaimana? Oh, kita irilah sama teman. Kok saya tidak bisa, dia bisa. Betul. Sehingga ketika itu ada anak Pak Kiai saya, dia lebih jauh Unggul. hafalannya, unggul dibanding Mas. saya. Saya berkata, saya harus Lebih lagi. dapat, kalau bisa saya lebih dari teman saya ini. Dan alhamdulillah berjalan waktu, saya lampaui teman saya itu. Masya Allah, Jadi, motivasinya motivasi ada. tinggi. Mungkin ada Sobat Komunikan yang berpikir, wah ini dia orangnya irian, gak mau dikalah. Bukan, ini namanya sifat kompetitif. Kita harus punya loh seperti itu. Dia bisa, kok saya nggak bisa. Kan sekarang yang hilang seperti itu Bang, hilang rasa atau jiwa kompetitifnya. Ya nggak apa-apalah, selagi dia bisa ngapain saya harus bisa. Kan begitu sekarang. Nggak ada terpacu emosinya buat bisa. Yuk, kok dia bisa nulis buku, kok saya enggak. Nah, maka dari itu saya salah satunya nih, buku yang saya buat itu termotivasi dari teman-teman saya. Masya Allah. Makanya saya doakan Bang Ismail juga langsung tahun ini ya. Amin. Amin buat buku. Semoga bisa seperti Iya, beliau, ini ya. buku di sini nih. beliau. Buku saya mau tanya ini buku apa sebenarnya? Sebetulnya adalah buku salah seorang penulis, Iya. yang penulisnya juga hafiz Quran 30 juz. Allah. Bahkan guru saya ini juga sudah menerima beberapa riwayat bacaan qiraah Dari asyar, ya, dari orangnya langsung. orang Ini Ahmad Ahmad Jazi, Jazi namanya. orang Indonesia atau? Orang Indonesia asli Palopo. Oke, langsung lanjut cerita. Setelah cita-citanya tadi memang kompetitif orangnya, kuliah juga tetap cinta sama Al-Quran kan, masuknya ke yayasan yang sekarang dibina bagaimana? Awal masuk di yayasan itu pengen lanjutin hafalan. Yang tadi sampai sekarang kan hafalan masih 8 juz. Iya. Awalnya ketika tamat pondok minta izin ke bapak untuk lanjut hafalan. Iya. Namun karena bapak bilang hafalan itu setidaknya saya sudah rasakan menghafal itu kurang lebih 15 tahun di pondok. Karena bapak saya alumni pondok juga. Oh, iya. Dibilang kalau kita hanya bagus di bidang agama khususnya hafalan, jangan sampai nanti hidupmu kayak bapak. Kenapa? Bapak tidak tamat SD karena ketika dia mondok, kiainya bilang, buat apa sekolah tinggi-tinggi? Yang perlu kita pegang adalah perbaiki agamamu, karena bekalmu ada Al-Quran dan akan menjadi syafaatmu di kubur. Kalau sekolah belum tentu dia akan menolongmu di kubur. Itu kata kiainya Itu bapak tak? Iya. Langsung Makanya dipegang dia itu. dipegang sampai-sampai tidak sekolah. Oh. Menurut Anda sendiri benar nggak statement seperti itu? Kurang tepatnya. Kurang tepat, betul. Apalagi sekarang kita nggak bisa hidup dalam dunia kompetitif, dalam dunia
ya dunia digital apalagi sekarang. Memang itu penting dan itu landasan, tapi jangan sampai kita membatasi. Terkadang saya berpikir, ya Allah, semoga ada nantinya tempat yang bisa sambil kuliah juga kita bisa setoran. Ternyata enggak dapat Ternyata itu. enggak dapat. Memang disuruh fokus belajar dulu Iya, kali. fokus belajar. Berarti awal kuliah itu masih ngontrak atau bagaimana? Awal kuliah itu saya ambil rumah. Jadi di sana 8 orang, saya bersama teman saya. Di tahun keduanya saya ambil kos-kosan di belakang kampus ya, tepatnya di Fakultas Dakwah. Di belakangnya ada kos-kosan. Tempat itu setengah tahun aja. Kenapa? Karena di situ ada tragedi, Kak. Tragedi apa itu? Mungkin kalau bisa, saya sudah tidak ada sih. Tidak bisa podcast malam ini. Innalillah, ini Iya, kayaknya innalillah. beneran. Beneran karena itu apa lagi namanya ini? Beneran. Parang. Tunggu dulu, stop. Itu kenapa bisa langsung parang menempel di sini? Ceritanya gimana? Suatu malam atau bagaimana? Suatu malam, karena dulu kan ada pengisian KRS. Iya. Jadi saya sambil menceklis KRS ketika itu, tiba-tiba saya agak ngantuk. Jadi pintu itu saya kunci. Setelah tidur, tidak tahu larut malam ada ketok-ketok di pintu. Kan kalau saya kebiasaan di kampung, kalau ada orang ketok-ketok langsung bukain pintu. Betul. Itu juga yang saya bawa ke Makassar. Oh. Ternyata di Makassar tak gitu. Harusnya ada Cek dulu. ketok-ketok, kita bilang siapa di luar, atau paling tidak menengok di jendela. Di jendela ngintip Nah, dulu. ngintip dulu. Tapi siapa. kita langsung buka. buka. Pas saya buka, Buka. itu parang langsung nempel di leher. Ya Jadi Allah. pertama itu 2 orang. Ah. Karena saya bukan sombong ya. Saya ambil bela diri juga di kampung. Masya Allah. Gua. Taekwondo ya, Oh, taekwondo. taekwondo. Tempat saya tendang itu perampok, Kak. Oh, Karena jadi dia pas kan- kita naruh Ya. kita bukakan pintu, Bukakan pintu, langsung dia kasih begini. langsung parangnya begini. Ah. Jadi langsung di leher. Kita spontanitas juga kena. Spontan, tak gini kan. Oh, Nah, iya. gitu. Tak Terlempar. dorongnya, terlempar. Ternyata temannya 3 orang. 3 orang dia. Oh, berarti Kemudian, total 3 orang. total 3 orang saya sendiri. Iya. Dipeganglah tangan, diringkukkan. Oh, kita dipegang langsung gini Pegang sama yang begini. lain. Iya. Yang satu itu pegang tangan sambil arahkan parangnya tadi di leher. Langsung terlintas hadis yang pernah saya dengar dari dosen saya. Masya Allah. Kalau kita mati dalam mempertahankan Diri diri, kita akan mati syahid. bahwa syahid. Langsung saya bilang, saya nih pasti syahid. Nah, Dan kita ketika pikiran itu- tak memang Iya. saat itu nggak ada takut-takutnya. Nggak ada takutnya, Kak. Allah. Dan ketika itu, saya langsung terpikir sama ibu saya, kalau saya meninggal, nanti ibu saya sedih sekali. Sedih. Dan ketika itu, saya bilang, biarlah barang-barang saya diambil, HP, laptop, modem ketika itu. Insya Allah bisa tergantikan. Kalau nyawa. Tapi kalau nyawa, mungkin nggak bisa juga nikah nih. Iya, digantikan lah. Saya bisa digantikan. Mungkin malam ini juga nggak bakalan ketemu bakalan sama ada. Kak Redi. Ya Allah itu. Ya Allah, saya baru tahu. Tapi lucunya ketika itu malam, perampoknya sudah lari. Saya langsung pikir lagi, laptopku saya nggak kerja makanan nanti pakai apa? Oh itu. Jadi pas perampoknya lari, saya kejar. Oh, kita kejar. Ternyata perampoknya balik lagi dengan mengacungkan tadi itu parangnya begini. Ah. Dia langsung tiba-tiba dengan spontan saya juga ambil pintu langsung gini. Tapi parangnya tembus ke pintu. Langsung tembus pintu tuh. Iya, untung di Nggak samping nggak kena. Jadi saya bilang, kalau gitu, adalah Jadi yang diambil saat itu adalah laptop, HP, sama modem. sama modem. Berarti itu kasus besar, sempat Iya. viral waktu Sempat di kosan itu, tahun kalau nggak salah sih tahun 2014 awal. saat itu semua orang-orang udah tahu, warga udah tahu semua. Kita laporkan nggak itu? Saya laporkan, Kak. Dan saya coba-coba untuk jalan-jalan ke Computer City. Laptop saya ketika itu Asus warna putih. Ada tanda di bagian dekat baterainya. Oh iya. Saya gelisah setiap lewat. Sehingga saya lihat laptop ciri-cirinya sama, putih juga. Saya singgah, Pak, boleh saya lihat laptopnya? Iya. Pas saya lihat laptopnya, ternyata tanda itu ada. Laptopnya sudah dijual Terjual ternyata. rupanya. Anak mahasiswa semester 4 sudah berani melawan, tapi
kepikiran juga ya Allah, orang tua saya nanti sedih kalau saya mati. Luar biasa loh sobat komunikan. Masya Allah, kalau saya jujur, kalau saya itu memang takut sekali. Bukan masalah takut apa, saya ya, kita punya keluarga, harus ada yang kita hidupi. Walaupun kita berpegang tadi sama hadis, Siapa yang barang mati siapa syahid, yang menjaga dirinya kan, menjaga diri. menjaga jiwanya, dan kemudian dia terbunuh, maka dia syahid. Ya saya mikir juga perjuangan saya harus panjang, harus masih panjang Iya, ini, masih dakwah saya panjang. masih panjang. Pikiran Langsung saya kayak terpikir gitu. malam itu juga Kak, kepala saya belum tuntas. Betul ya? Kemudian ada beberapa ayat yang mesti saya murojaah ketika terlintas Yang itu terlintas. itu nanti Al-Quran datang kepada saya karena dalam hadis mengatakan, artinya seperti ini, Al-Quran itu bisa menjadi syafaat, bisa juga menjadi penuntutmu nanti. Maksudnya dia akan menuntut membacanya ketika dia tidak serius mempelajari. Betul. Saya dengar dari guru saya, dari Ibu Zaimah almarhumah. Tahu kan? Beliau sempat dalam pengajarannya tuh sempat bilang, kita nanti yang penghafal Quran, kita yang malah dituntut menghafal Quran. Karena kita cuman membacanya, menghafalnya saja. Dan lebih-lebih kita membanggakan diri dengan titel kita Seorang hafiz. Hafizul Quran. Bagaimana menurut Anda sendiri? Setuju nggak dengan pendapat seperti itu?